Halo teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada, terima kasih Anda tetap setia bersama saya belajar di channel YouTube Suhu Togel yang 4 ini. Bagaimana kabar Anda? Tak terasa sudah 1 bulan ya sejak awal pergelaran Euro dan Copa America 2024. Itu terakhir saya bikin video dan kurang lebih udah hampir 1 bulan. Baru sempat bikin video karena memang pas musim anak liburan. Jadi kalau anak liburan ya kita nggak ada waktu karena anak sering di rumah dan kita ngajak anak juga berwisata ya, liburan. Jadi nggak ada waktu untuk bikin video ini. Dan juga karena ada sedikit isu yang bukan isu sih, ini kebijakan dari pemerintah yang katanya membentuk Satgas Mafia judi online gitu kan. Jadi untuk menutup, memberantas semua yang berkaitan dengan taruhan judi gitu ya, termasuk taruhan bola, togel, dan terutama slot yang memang menipu orang. Udah saya bikin videonya dan banyak orang jadi korban, dan mungkin salah satunya Anda. Dan saya harap enggak ya, kalau Anda sudah ngikutin saya dari awal, Anda pasti berpikir lebih kritis, logika Anda main, sehingga kalau memang kita mau bermain, taruhlah orang menganggap itu judi atau trading, apapun itu juga sebagian penipuan gitu, Anda sudah tahu bagaimana harus menyikapinya. Dan sudah saya berikan Anda beberapa jurus, bukan jurus sih, pemikiran, pola pemikiran secara manusia merespon permainan yang diciptakan oleh manusia itu ya. Sekali lagi, itu pun tergantung kembali kepada diri Anda, bagaimana Anda menyiasati, merespon dengan diri Anda, kemampuan Anda dengan modal strategi yang sudah saya bahas. Dan saya harap Anda plus ya. Mungkin ada yang bilang, Bang, protes ke saya, Suhu, Pak, kita tidak bisa kaya dari industri ini. Ya benar, saya nggak bilang bahwa kita akan menjadi kaya, menjadi konglomerat pengusaha di industri ini, enggak ya. Kita hanya bicara tentang keterbatasan hidup, susahnya orang mencari uang, sehingga ya untuk bertahan hidup, ya Anda bisa bekerja apapun, mereka boleh bilang apapun, tetapi fakta nyatanya jangan hanya bicara teori. Di sini saya bicara sesuatu yang praktis. Kalau Anda mau main taruhan bola, sistemnya begini, Anda tidak bisa jebol dia, Anda pakai cross betting. Anda tidak mampu cross betting, Anda pelajari tentang in running betting, caranya begini, dan strateginya dengan double up gitu kan. Nah, berikutnya saya akan bikin satu video tentang film No More Bet ya. No More Bet itu salah satu film dari China yang udah beredar 1 tahun yang lalu. Anda tonton di YouTube ya, Anda tonton dulu videonya, filmnya, baru nanti kita bahas tentang film itu. No More Bet ya, No More Bet itu film bagus sekali, dan Anda cari di YouTube itu ada yang subtitle Indonesia udah ada, meskipun gambarnya tidak begitu terang, tetapi Anda akan mengerti alur ceritanya di next video ya. Jadi anak sekolah, jadi anak masuk kelas, jadi saya antar dia sebentar, saya kerja, kemudian saya cari waktu, saya bikin videonya, video ini untuk kita semua. Oke, ini teman-teman semuanya, saya ingin bicara tentang Satgas, bukan Satgas ya, kita nggak bicara Satgas Mafia judi dulu, judol gitu ya, judi online gitu ya. Saya ingin bicara tentang respon dari salah satu pejabat di kementerian ya, atau menteri, yang mengatakan bahwa sebaiknya orang-orang yang terlilit judi online itu mereka diberikan bantuan sosial, bansos. Nah, saya ingin komentari ya. Jadi ini video ini kita anggap selingan, atau saya masukin dia di salah satu playlist, yaitu untuk Indonesia Emas 2045 gitu kan, 100 tahun, supaya negara ini sebagai warga negara kita berkontribusi, meskipun nggak nyata, kita bukan pejabat, bukan aparatur negara, tetapi sebagai masyarakat kita berikan pemikiran. Siapa tahu barangkali dari pejabat negara, presiden, wakil presiden, atau pembantunya nyasar di channel YouTube ini, apapun tujuan pertamanya, dia lihat di salah satu Indonesia Emas 2024 playlistnya, dia semoga bisa dapat sedikit masukan dari saya pribadi
yang sesuai pengalaman, berkumpul, belajar dari dosen dan teman-teman semuanya. Nah ini loh, ini solusi untuk negara Indonesia ke depannya seperti ini. Nah oke, ini bicara tentang bansos ya. Nanti saya akan bikin satu playlist lagi tentang bisnis kita belajar, itu yang saya akan bilang sebagai health marketing ya. Health itu ya neraka marketing adalah jurus-jurus marketing itu yang memang membodohin orang. Jadi dan kadang masih dipakai. Itu fakta nyata, saya tahu sendiri dan saya akan bagikan buat Anda supaya Anda juga belajar. Jadi di dalam dunia ini ya seperti saya bilang cerita tentang apa rusa dan singa itu, Anda tahu kan, Anda ngikutin saya di sini bagus, saya membagikan ilmu Anda untuk Anda, kita belajar bersama-sama, bukan saya lebih hebat dari Anda, enggak, mungkin karena usia lebih berpengalaman dan bertemu dengan beberapa orang gitu. Nah, Anda mau jadi rusa, mau jadi harimau, silakan, pokoknya bangun pagi Anda harus lari, kalau enggak Anda habis ya. Anda habis kelaparan atau Anda habis dimakan orang gitu. Oke, nah ini untuk merespon salah satu, sebenarnya udah mau saya bikin, kebetulan karena musim liburan ini saya nggak bikin, jadi saya merespon itu bansos katanya untuk orang yang korban judi online, terutama slot, nggak boleh. Negara, saya tidak setuju, saya pribadi, kalau Anda ngikutin saya, berharap saya setuju bantu Anda, nggak bisa ya. Anda harus tahu risikonya Anda main judi online ya, misalnya slot, togel, atau apapun itu, Anda harus tahu. Jadi jangan Anda bodoh, kemudian Anda sengsara, dan Anda minta orang untuk membantu Anda kebodohan Anda. Anda join sama saya di sini, mestinya Anda lebih pintar. Udah saya jelasin dari awal, dari sebelumnya ketika kita masih di blogging, Togel Master itu udah Anda tahu bahwa banyak sekali modus-modus penipuan di judi online ini, termasuk misalnya Anda main roulette, kemudian Anda merasa, wah ini kok nggak bisa menang. Kan udah saya bikin videonya sama teman saya, siapin 20 juta di kamar kos waktu itu. Hanya untuk memasang angka 0 yang hijau itu di roulette. Dengan sistem betting ya double bet gitu kan. Strategi double bet, double up gitu istilahnya. Kita lipat, kan dapat pasang misal 10.000 kan dapat 36.000 kan. Dia kan 36 probabilitas gitu. Nah, begitu kita udah 20, kita naik nggak keluar, kita naikkan menjadi 20.000. 20 kali lagi kita naikkan 30.000 atau 40.000. Pokoknya dia kalau keluar angka 0, kenapa kita harus pakai angka 0? Karena angka 0 itu kita secara logika itu cara dia bandar untuk memakan semua taruhan seluruh player yang ada di wilayah Asia, kalau dia misal menjangkau Asia gitu. Tetapi dia tidak berani mengeluarkan sampai tiba-tiba hang, nggak tahu memang internet kita hang atau memang sistem sengaja dibikin hang, dan akhirnya dia keluar hanya satu kali, hanya beberapa detik dia keluar. Kan roulette kan cepat kan, kurang lebih belum ada 1 menit kan, anggap aja 1 menit dia keluar dan kita kalang kabut, dan itu tahu itu. Nah, terus belum lagi yang Sigbo, Anda udah tahu kan, saya berbagi pengalaman, misalnya main judi di Kalijodo, Anda tonton videonya, Anda nikmati aja gitu. Oke, jadi Anda yang terlibat, mohon maaf ya teman-teman, saya tahu memang cari uang itu susah, saya tahu apalagi di kota-kota kecil, di pedesaan, di kampung-kampung, di daerah hutan sana yang tandus, dan Indonesia ini kan pemerataannya tidak ada, saya ngerti. Jadi, saya harap Anda pintar, Anda smart, dan tidak ada orang yang bisa membantu kita gitu loh ya. Jadi adalah satu pemikiran yang bodoh dari seorang aparat negara, pejabat, dan saya harap presiden ke depannya, wakil presiden ke depannya ya, Pak Prabowo dan Mas Gibran itu tidak boleh melakukan hal-hal yang konyol seperti ini. Karena negara ini kalau Anda tahu udah berapa ribu triliun, 8.000 triliun kalau nggak salah hutang negara ini, siapa yang bayar gitu. Jadi kalau Anda kalah ya Anda resiko. Nggak bisa kita menganggap bahwa oh saya terkena jebakan, saya dibodohi oleh judi slot nih, terus saya kalah, saya tukang ojek, atau saya tukang becak, saya atau tukang taksi online, saya atau jualan kaki lima ya kan.
Kemudian keluarga saya nggak bisa makan dan harap negara bantu. Nggak bisa, Anda harus tahu. Jadi tugas saya adalah membuat Anda pintar. Kalau Anda mau main yang memang secara logika bisa kita atasi, kita siasati dengan satu pemikiran dan dengan sebuah strategi, ya kan? Kan semua ciptaan manusia. Tapi kalau melawan komputer itu ya hampir mustahil. Slot Anda coba aja. Sebelum semuanya ini booming, ya saya udah pernah mencobanya. Kita masukin misal saldo 100.000, kita tes permainan ini, udah saya bikin videonya kan. Jadi Anda bet 10.000, dia makan Anda 8.000, dia balikin Anda 2.000. Nah, caranya dia mengambil uang Anda sedikit-sedikit, lama-lama habis. Nah, memang karena transaksinya itu mudah, 10.000 oleh transfer pulsa, bagi kita ya 10.000 kan nggak masalah toh, ya 10.000 pulsa, telepon dulu, SMS aja udah habis 10.000, ya berapa kuota kita isi pulsa. Tetapi cara konsep mereka bisnis ini kan mereka ngambil 10.000 tapi mereka berharap booming, ya seluruh tukang ojek atau taksi online atau tukang gorengan, pisang goreng, ya pernah saya ceritakan. Ada satu penjual pukis langganan saya, sambil main pukisnya jual 4.000. Tapi dia pencet-pencet, dia bilang ya saya iseng-iseng aja Pak. pernah dapat 200-an ribu. Terus tapi total mau kalah, tapi karena dia merasa ngisi pulsa 25.000 sambil iseng-iseng dia pencet. Nah, orang di balik bisnis ini kan sama seperti bisnis pada umumnya kan, dia nggak perlu jual produk yang nilainya besar, ratusan juta satu mesin misalnya, dia ya eceran isinya retail 10.000, 25.000, tapi dia bisa mengambil, misalnya anggap aja persentase orang yang tinggal di Indonesia ini, kita bicara sedikit bisnis ya, nanti suatu saat saya akan untold story lagi supaya Anda tahu sedikit. Nah, jadi mereka berpikir, nah taruhlah di Indonesia ada kurang lebih 20 juta orang yang suka punya ekspektasi tentang dunia trading. Ya, di trading itu kan ada celahnya sedikit, kuenya misal suka judi gitu kan. Nah, terus ada lagi yang suka saham, forex. Nah, itu di situ Bitcoin atau mata uang digital itu kan dipecah-pecah satu kue, anggap 20 juta. Nah, misal ada 2 juta aja yang suka adrenalinnya di dunia judi ini kan. Nah, 2 juta kali misalnya bisa ngambil pangsa pasar 2 juta orang, terus kali main slot 10.000 aja. Anda bayangin 10.000 2 juta berapa? 20 M kan? Nah, 20 M. Satu hari, 10.000 pencet-pencet sebentar habis kan. Nah, 20 M, dia sedot 20 M. Nah, nanti siang orang setor lagi 20 M. Nah, satu hari 20 M, 20 M nih. Target marketnya kan begitu dalam bisnis kan. Nah, anggap aja apa dia 1 juta aja. 2 dari 20 juta, 10 juta aja, 10 M. Nah, 10 M aja lu bayangin, makanya istananya besar, anaknya naik mobil mewah, anaknya kuliah di luar negeri, ya. Tetapi ya itu kan sebenarnya permainan penipuan, kayak slot itu. Tapi kan dikategorikan judi online, mestinya enggak, itu penipuan karena memang itu nggak bisa dimenangkan. Tapi kalau Anda misalnya sekedar kita hobi, misalnya download dari App Store atau Play Store ya, permainan ya itu sebenarnya hiburan aja, nggak apa-apa. Tapi kalau Anda sudah masuk kemudian Anda kalah, ya Anda menyesal, nggak ada gunanya gitu. Oke ya. Jadi secara pribadi saya tidak menyetujui misal bansos itu nggak boleh, dan memang manusia harus dibikin tegas. Anda harus tahu kalau Anda join, Anda permainan ini Anda kalah, risiko Anda tanggung sendiri. Dan saya harap Anda saya nggak harap Anda bertobat sih, saya bukan tokoh agama ya, saya nggak mau pakai istilah kata-kata tobat ya. Saya bilang Anda stop, Anda lebih cerdas, Anda coba merenungi diri Anda sampai sama saya di sini, Anda udah belajar banyak. Saya tahu Anda susah, cari uang memang susah, tetapi ya Anda harus berjuang. Anda stop, dan tidak boleh negara membantu orang yang, karena mereka bukan korban, mereka juga pelaku. Anda enak sendiri. Dan dalam beberapa kasus Anda lihat orang yang main misal trading gitu kan, itu kan kadang pura-pura bodoh aja. Mereka misalnya contoh kayak teman saya yang dulu di Bank Senturi itu kan, sampai nggak bisa makan, jual mangga di pinggir jalan, padahal uangnya ada 9 apa 7 M di situ.
Nah, saya ketemu dia, saya tembak dia kan. Saya bilang kalian, tapi dia orangnya nggak koar-koar, nggak sampai ke DPR seperti ibu itu loncat meja dan segala macam bikin aksi nuntut supaya negara bela mereka. Dia orangnya nggak bisa. Dia merasa memang saya ketipu, ya udahlah, itu hidup yang harus saya jalanin. Kamu nggak berusaha, udah kita berusaha, kita komplain tapi nggak ada respon, ya udah, dia tipenya begitu. Saya anggap ya gentle kan. Tapi saya tembak dia waktu, kenapa Anda masukin uang Anda ke situ? Pasti Anda berharap iming-iming dapat bunga yang besar kan, gitu kan? Rata-rata kan orang yang ketipu di trading atau apapun kan begitu. Nah, tetapi kalau big boss, kingmakernya pintar, dia akan membuat Anda cuan dulu kan, Anda profit dulu. Ketika Anda profit dulu kan Anda merasa, waduh seneng kan, kayak sama seperti judi misalnya sick bola kan. Nah, dia kan remote-nya dadunya kan udah di remote. Nah, jadi dia akan buat Anda tuh menang dulu kan. Seperti roulette, dia kan nggak mau makan Anda pakai teori, misal bagi seperti yang saya ceritakan, kita bagi 4, kita titik-titik, itu kan nggak mungkin sebuah probabilitas repetisi itu, satu program itu dia akan terulang persis sama, jatuh di tempat yang sama, nggak bakal ya, apalagi dia sistemnya random pakai mesin, nggak bakal. Kita manusia aja 4 lubang, saya suruh Anda lempar 1 bola, Anda bisa masuk sekali, belum tentu Anda bisa masuk kedua kali, tapi Anda bisa masuk ke yang samping kanan, samping kirinya, itu bisa. Nah, itu manusia yang pintar ngontrol aja belum tentu bisa, apalagi dia mesin kan. Nah, tapi dia kasih kita istilahnya ya menang dulu kan, kemudian kita ketagihan, begitu ketagihan baru kita dimakan gitu. Nah, kurang lebih begitu. Dalam investasi bodong pun begitu. Jadi teman saya bilang, kenapa Anda masukin uang Anda lagi? Dia bilang ya, pertama ya mohon maaf, dia bilang, Bang, ya bro, memang cuannya gede gitu. Jadi udah kenikmatan, menikmati hasilnya, lalu memasukkan lagi, berharap dapat besar lagi, hanya kasus hilang, ya udah, itu resiko kan. Jadi sama seperti beberapa yang lalu itu yang korbannya binomo gitu kan. Jadi mereka komplain kemana-mana, dan negara memang nggak perlu ngurusin yang begitu, tapi negara punya tanggung jawab regulasi itu yang memang harus menindak yang tidak benar. Contoh misalnya trading penipuan, dan sekarang pun masih ada. Terus modus-modus penipuan pun masih ada. Nanti kita bikin videonya lagi, modus-modus penipuan itu ada. Atau investasi, baik dia yang memanfaatkan teknologi digital yang gampang, ada lewat aplikasi, atau yang jadul-jadul dulu ya kan, buka kantornya bagus-bagus untuk menipu kita, kemudian kita datang, nah itu kita menyetorkan uang, kita percaya omongan mereka, dan pertama dikasih bunga oke, lama-lama dia menghilang gitu kan. Nah, logikanya begini, kalau ada bisnis ya, Anda tahu ya logika bisnis, kalau investasi, kalau ada bisnis yang memang menjanjikan return ya, profit yang besar, dia nggak mungkin pakai uang Anda, pasti bank langsung mencaplok mereka. Oh iya benar, kamu punya bisnis nih lagi bagus nih, kamu pinjam berapapun lewat kita, misal bank A, bank B, bank C, pasti dikasih more. Tapi kalau bank udah nggak mau nyentuh, ya dia ngambil lewat masyarakat dengan berbagai cara, strategi, koperasi, yayasan, dan cerita yang dibungkus sesuatu yang indah. Kemudian Anda dengar, Anda oh begitu ya, Anda duduk di seminar mereka, omongan mereka, dan mereka kadang menggunakan motivator-motivator yang memang dibayar untuk acara itu, hanya memotivasi Anda. Tapi motivator itu kan merem aja kan. Jadi mereka nggak mau tahu itu bisnis nipu Anda apa enggak, pokoknya mereka berbicara dibayar. Nah, saya tipu bukan orang begitu. Ya kan, Anda nggak bisa membayar saya berbicara sesuatu yang menurut saya logika, oh ini nggak bayar, ini nggak benar. Meskipun Anda bayar saya 20 juta, Anda berbicara satu topik, nggak mungkin. Ya seperti awal misalnya ketika channel YouTube ini mulai diadakan ya, dirintis ini kan udah didekatin afiliator gitu kan. Nah, saya nggak pernah mau ngambil, karena pertama itu situs itu ya memang tidak memenuhi kriteria. Meskipun Anda bayar, mereka pikir oh bayar 2 juta lah suhu togel apa, dia butuh duit kali, dia bikin channel YouTube mengharapkan Google AdSense atau ini. 2 juta kan Anda udah tahu, gampang sekali kan, dengan teknik-teknik yang pernah saya ajarin gitu di industri taruhan bola gitu kan. Jadi ya itu salah, kecuali dia datang 100 juta mungkin saya pikir-pikir gitulah, mungkin ya gitu.
Kan ada orang yang memang dengan uang Anda tidak bisa datang untuk membujuk dia, tapi kalau Anda dengan idealisme, dengan satu visi yang sama, mungkin dia bisa ikutin Anda gitu. Oke, jadi sampai di sini saya harap Anda ikutin saya, Anda paham, Anda jangan sampai jadi korban. Kalau umpama masa lalu kita buruk ya, kelam, saya pernah kalah banyak, kalah di sini, ya udah nggak apa-apa, itu masa lalu ya. Tapi begitu Anda sama saya, Anda belajar, Anda fokus, Anda mau cari uang, Anda tekunin industri sport betting ini. Dan Anda harus tahu bahwa negara juga membentuk Satgas Mafia Judi, tapi ya sebenarnya dia bukan nangkap kita, player. Dia hanya perlu menutup akses, dan kalau mereka mampu, mereka nutup, ya otomatis orang nggak bisa akses ya, buat main seperti apa lagi, kan nggak memungkinkan ya. Tapi cara hidup di dunia ini, apalagi persaingan antar negara dan segala macam, itu memang penuh pertimbangan. Kalau negara salah diurus, harap pikir ini penting, bisa negara bisa kalah gitu ya kan. Nah, mestinya bukan Satgas Judol ya, mestinya juga harus Satgas Koruptor, itu paling penting karena itu menyengsarakan rakyat. Dan saya minta Anda tetap semangat dimanapun Anda berada, terutama di pelosok Sulawesi, Irian Jaya, Anda teman saya di ujung Sumatera atau di Kalimantan. Saya harap Anda bersabar, tetap dukung channel ini untuk berkembang. Terima kasih atas dukungan Anda. Intinya kita tidak boleh membiarkan negara membantu orang yang memang udah tahu resikonya, dia tetap masuk ke situ, kemudian kalah, dia mengemis-ngemis kepada negara atau minta bantuan orang, nggak bisa. Anda harus tahu pepatah Cina berkata bahwa jangan pernah jadi miskin, karena tidak ada seorang pun yang akan membantu Anda kecuali hanya orang tua Anda. Saudara pun tidak punya kewajiban untuk membantu Anda karena Anda tanggungan orang tua Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda.